Hey, 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 selamat pagi teman-teman yang sudah bermurah hati untuk mendengarkan daripada pandangan Ucok di kebenaran daripada firman Tuhan ini. Sebenarnya Tuhanlah yang sangat bermurah hati, yang tulen, yang pasti, yang benar, sehingga setiap orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan ataupun kemurahan hati Tuhan ataupun kehadirat Tuhan di dalam kehidupannya, itulah kebahagiaan yang sejati, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, itulah sebenarnya kehidupan itu. Gimana kabarnya teman-teman? Sehatkah? Semangatkah? Bersukacitakah? Tidak beberapa lama lagi ini penutupan daripada tahun 2021, karena kita sudah di akhir daripada Desember ini tanggal 31, dan kita sudah diizinkan memasuki akhir daripada 2021. Kira-kira kenangan apa yang ada dalam hatimu? Kira-kira apa yang akan kau lakukan ketika terjadinya pertukaran antara saat 2021 ini ke 2022? Sebenarnya kehidupan itu, napas itu, kehidupan itu, segala sesuatu yang ada di dalam bumi kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kedua, ini adalah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Dan kita lihat di sini teman-teman, ini sangat menakjubkan sekali, ini sangat terhormat sekali. Sejujurnya ketika Tuhan sudah berkenan. Pagi yang sangat luar biasa ini teman-teman, kita akan bercerita tentang dengarkan firman Tuhan itu dan taatlah kepada perintahnya sehingga jalanmu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kesuksesan, penuh dengan keberhasilan. Karena memang ketika seseorang itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jujur saja, tahun 2021 ini saja mungkin kau tidak tahu apa-apa. Mungkin sedikit yang dapat kau gapai. Berbeda nanti apalagi masuk sebentar 2022 ini. Ada suatu pesan yang patut untuk kita perhatikan di sini, seperti pertukaran daripada tahun itu, hari itu, dan pagi itu, siang itu, malam itu. Ini semuanya adalah momentum saat-saat bagi kita, karena kita manusia yang sangat rapuh sekali. Jadi kita tergantung daripada ini semuanya, karena memang Tuhan yang menetapkan waktu itu. Bukan Tuhan ditetapkan oleh waktu. Itu terbalik. Kita yang ditetapkan oleh waktu, dan waktu ditetapkan oleh Tuhan. Ini sebenarnya jujur saja seluruh umat manusia dengan beraneka perasaan, dengan beraneka rancangan, dengan beraneka pemikiran dan hasrat, dan juga aku yakin dan percaya banyak juga orang yang tidak mau memasukin tahun 2022 karena mungkin didasarkan oleh apa yang dialaminya tahun 2021. Tapi ada juga yang bersemangat untuk menghadapi 2022 ini karena mungkin ada yang akan terjadi yang sangat menakjubkan sekali buat pribadi lepas pribadi, seperti mau menikah, seperti mendapatkan pekerjaan, seperti macam-macam lah ceritanya itu. Dan kalau kita lihat pun juga di dalam program kepemerintahan juga macam-macam program-program daripada pemimpin-pemimpin dunia kita. Dengan kata lain, mau diapakan dunia itu. Nah, ini ada satu nasihat yang patut untuk kita perhatikan teman-teman. Kalau ini dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 25, agak panjang dia, akan kubacakan karena memang semuanya itu ada di sini. Sejujurnya teman-teman, sadar kau tidak sadar,
bahwa Tuhan itunya sebenarnya yang sudah bermurah hati kepada kita semuanya. Itu fakta. Cuman memang bagi kita itu 1000 tahun itu sudah cukup lama sekali. Tetapi bagi Tuhan dijelaskan di sini kepada kita hanya cuman 1 hari saja. Jadi kalau kalau kita mau dilihat dengan seksama dari pandangan Tuhan itu, tidak ada manusia yang sudah bisa hidup sampai 1000 tahun. Tapi cuman 80 tahun. Nah, jelas sekali di sini dijelaskan kepada kita ketika kita mau membuat satu rancangan, jangan lupa akan perintah-perintah Tuhan. Alasannya kenapa? Kenapa kita mesti mau melibatkan Tuhan itu di dalam perasaan kita, dalam pikiran kita, dalam tenaga kita, dalam tujuan daripada hidup kita itu? Karena memang yang sejujurnya bahwa Tuhanlah yang melihat kehidupan itu. Nah, aku bacakan sedikit di sini. Jangan kita sampai seperti orang-orang yang agak aku pakai kata yang tidak bagus juga, tapi memang sudah sepatutnya kita mengatakan itu. Dijelaskan di sini tuh orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah adakah orang yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semuanya menyimpang, sekalian telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi kalau kita lihat di sini daripada pandangan Tuhan itu selama ini, selama 2021 ini, banyak sekali manusia-manusia itu yang sangat bebal sekali. Karena mereka mau mengarungin, mau mempunyai dunia itu tanpa Tuhan, sehingga mereka pun disesatkan oleh kehendak mereka. Harapan kita pagi yang sangat luar biasa ini, teman-teman, janganlah sampai lagi hal-hal yang seperti itu terjadi dalam hasrat hati kita. Mungkin juga banyak orang bercerita, sudahlah, aku kan sudah umur, biarkanlah kematian itu datang. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan supaya mendapatkan satu panjang umur, ya terserah dialah. Tapi apakah itu yang dikehendakin oleh Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi? Justru ketika kita diberikan kesempatan untuk mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin begitu masuk hari ini, nanti malam ke 2022, mungkin engkau pun tidak diizinkan masuk kembali. Jadi kita lihat di sini itu yang menentukan itu semuanya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ayo kita diajak bijak dalam tanggung jawab kehidupan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita pribadi lepas pribadi. Apapun pandanganmu dalam kehidupan itu, apakah mau pendek umurmu, apakah mau panjang, apakah mau sukses, yang diingatkan di sini kepada kita, ayo kita menjadi bijak dan mau mendengarkan daripada firman Tuhan itu. Nah, sebelum aku cerita ini, ada satu contoh yang sangat menakjubkan sekali. Jadi di Matius itu ada cerita, dan cerita ini cerita daripada Kristus Yesus itu sendiri, menceritakan tentang adanya suatu pernikahan. Nah, suatu pernikahan ini ada mempelai laki-laki akan datang untuk menjenguk mempelai perempuan. Nah, tetapi ada satu tanggung jawab yang diberikan kepada 10 perawan. Nah, yang 10 perawan ini diberikan satu tanggung jawab untuk sebenarnya cuma sederhana sekali, menyalakan lentera mereka agar begitu datangnya si mempelai laki-laki memasuki gerbang itu untuk menemui mempelai perempuan, itu mendapatkan suatu sukacita. Dan apabila yang 10 ini mau menyalakannya, mereka diizinkan masuk ke dalam dan penuh dengan sukacita dan hidup sampai selama-lamanya. Nah, nanti kita lihat di sini tuh teman-teman, bahwa si 10 perawan ini, mereka terbagi 2. Yang 5 mengatakan, masih lama itu, biarkan aja lah,
nanti ajalah kita isi minyak daripada lentera kita ini supaya toh juga nanti masih lama dia. Tetapi yang 5 ini sangat bijak sekali. Yang 5 ini mengisi lentera mereka secepat mungkin karena mereka tahu bahwa si pengantin laki-laki akan segera datang. Ini bagus sekali antisipasi daripada yang perempuan perawan ini, yang 5 yang mengisi minyak itu. Nah pertanyaannya kan, pastikah, jadikah mempelai laki-laki itu datang untuk menemui mempelai perempuan dan memasukin pintu gerbang? Setelah pintu gerbang itu dimasukin oleh mempelai laki-laki, itu langsung ditutup. Arti kata, kesempatan itu sudah tidak ada lagi bagi si 10 perempuan perawan ini apabila mereka tidak melakukan tanggung jawab mereka. Teman-teman, ini sebentar lagi 2022 akan dibukakan. Arti kata itu dibukakan dengan selebar-lebarnya untuk kita memasukinya. Oh, jangan katakan sama aku, gampang lah itu nanti juga bisa dibuka lebar-lebar walaupun aku nggak ngapa-ngapain, walaupun aku nggak antisipasi, pasti dibukakan. Kita tidak bisa berkata seperti demikian, karena yang empunya kehidupan itu bukan kau, bukan aku. Teman-teman, aku bukan nakut-nakutin ya, tetapi inilah fakta yang ada, karena kematian itu ada di tangan Tuhan. Kehidupan itu ada di tangan Tuhan. Karena apa? Di tangan Tuhan, karena memang Dia yang menciptakan kita, karena memang Dia yang berhak untuk memberikan kehidupan itu ataupun memberikan kematian itu kepada setiap manusia. Tidak ada terkecuali. Nah, pertanyaannya ini pun juga kepada kita, ketika nanti diberikan ini tahun 2022 ini kepadamu, berarti kau sudah siap untuk mempertanggungjawabkannya dan untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan yang kau dapatkan itu. Nah ternyata dari yang 5 ini, si 5 perawan ini masih delay lah, tunggulah nanti gampang itu. Ketidaksiapan ataupun ketidakmausiapan daripada yang 5 perawan ini untuk mengisi minyaknya agar siap sedia dia kapan saja datang si mempelai laki-laki itu, mereka siap untuk bersama-sama masuk dalam pintu gerbang itu. Yang 5 bijak, pasti datanglah si mempelai laki-laki ini. Woi, sudah datang mempelai laki-laki, siapkan dan nyalakan lampu. Yang 5 ini dinyalakannya lenteranya dengan penuh minyak. Tapi yang 5 ini tidak. Nah, yang lucunya itu yang 5 ini mencari-cari untuk membelinya sudah nggak ada kesempatan lagi. Sudah ditutup kesempatan itu, dan mereka juga mau mencoba untuk membagi rasa kepada yang empunya minyak itu. Bagilah kami sedikit supaya bisa kita sama-sama masuk. Yang 5 yang punya minyak ini mengatakan tidak. Cukupnya minyak yang sudah kami beli ini, cukup sekali kami untuk bersama-sama dengan pengantin laki-laki itu. Memang mereka nggak ngasih. Jadi memang teman-teman, ada waktu tertentu itu sangat pelik sekali, kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Akhirnya masuklah mereka yang 5 dan pintu gerbang ditutup. Dan yang 5 yang tidak mengisi minyak untuk lenteranya tinggal di sana sampai selama-lamanya. Teman-teman, ini beberapa jam lagi kita akan memasukin 2022. Di sana banyak berkat. Dan di sana pun 2022 pun juga banyak janji. Dan di sana pun nanti 2022 akan bisa membahagiakanmu secara pribadi, dan bisa membahagiakanku, dan bisa mendapatkan suatu kepastian buatmu dan juga kepadaku. Nah, ini akan kubacakan agak panjang dia, tapi nggak apa-apa. Biarlah pendengaran kita itu mau kita bukakan hati untuk mendengarkan daripada perintah Tuhan itu di Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai
25. Memang berkat dan hikmat ini pun diajarkan kepada kita supaya kita mendapatkan berkat dan hikmat dalam menghadapi 2021. Hai anak-anakku, katanya, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayat 11. Hai anakku, katanya, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangin. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungan melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ayat 15. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ayat 19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, katanya, ayat 21, janganlah pertimbangan dan kebijakan itu menjauh daripada matamu, peliharalah itu. 22, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Ayat 25. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Ayat 26 yang terakhir. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Wow, lihat itu teman-teman, betapa bahagianya seseorang itu, betapa terjaminnya seseorang itu, betapa mulianya langkahnya itu, betapa dia penuh dengan sukacitanya dan jaminan daripada kehidupannya, apakah itu materi, rohani, sosialnya, dan juga keuangannya. Ini terjamin sekali oleh perintah daripada Tuhan itu. Dan ini semuanya akan bisa kita alamin 2022 ketika kau dan aku mau taat kepada perintah Tuhan.
Makanya kan dijelaskan di sini di pasal 3 itu ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan kau bersandarkan kepada kemampuanmu sendiri. Ayo kita sejenak berpikir, teman-teman. Sudah apa yang bisa kau lakukan untuk kebahagiaanmu? Karena itu juga nanti yang akan kau temuin, itu juga yang akan kau cari, itu juga yang akan kau tuju. Nah, kalau kau mau menuju kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, kepuasan, dan penuh dengan sukacita dan terjamin, bukankah itu yang kita cari? Bukankah itu yang kita harapkan? Makanya kan dibilang, pembaharuan tahun 2020, mudah-mudahan aku bisa menjadi baru. Takkan bisa ada pembaharuan itu kalau kita tidak mau bijak. Kebijakan itu ketika kau dan aku, ketika manusia itu mau bersandarkan percaya kepada Tuhan. Kenapa demikian? Kenapa mesti kita bersandarkan kepada Tuhan? Kenapa kita tidak boleh bersandarkan kepada kemampuan kita sendiri, kepada kebijakan kita sendiri, kepada hikmat yang bijaksana daripada dunia ini? Ya nggak bisa, karena itu semuanya tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, yang dijelaskan di sini kepada kita itu bahwa memang hanya dengan melangkah dengan langkah yang dikehendakin oleh Tuhan untuk kita langkah, itulah yang paling bijak. Dan juga dijelaskannya di sini kepada kita, jangan sampai firman ataupun perintah-perintah Tuhan itu kau buang, tetapi letakkanlah itu di dalam hatimu. Dijelaskan di sini teman-teman, di ayat 6, bahwa apa katanya? Akuilah dia dalam segala lakumu. Ini kan masalahnya kita itu kan seperti apa yang sudah kubacakan tadi di Mazmur pasal 53 itu. Ini sangat mengerikan sekali teman-teman, karena apa? Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Jadi yang menjadi Allah ataupun menjadi Tuhan mereka itu adalah diri mereka sendiri, pikiran mereka sendiri, dan kehendak mereka sendiri, dengan tenaga mereka sendiri, mau menggapai dunia ini. Nggak bisa teman. Jujur saja, kalau mau dilihat daripada bukti-bukti yang ada orang yang mempunyai hati bebal, nggak akan tercapai apa yang dia kehendakin. Dan dijelaskan lagi di sini kepada kita bahwa orang-orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Nggak ada. Akal budi nggak ada. Karena memang itu juga yang disampaikan oleh firman Tuhan dijelaskan di sini di Roma pasal 3 ayat 9 sampai 10. Kubacakan ya teman-teman ya, biar enak kita sedikit. Karena memang itulah yang disabdakan oleh Tuhan. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas tertulis, telah kita tuduh orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang tenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ini yang digambarkan oleh firman Tuhan itu, teman-teman. Kenapa demikian? Karena Tuhan tahu hati manusia itu apa. Dia melihat dari sorga katanya, adakah yang bijak, adakah yang berbuat baik. Teman-teman, kalau kita mau mengakui
saat yang tepat, saat yang benar, yaitu tahun 2021 ini. Coba mulai kita evaluasi dengan jujur ya, ini dengan jujur ya di hadapan Tuhan. Sudah kau apakan kehidupan yang sudah dipinjamkan Tuhan itu kepadamu 2021 ini? Itu yang menjadi pertanyaannya adalah begini, sudahkah kau bahagia? Sudahkah kau penuh dengan sukacita? Sudahkah kau penuh dengan bergembira? Dan yang terusnya, sudahkah kau mempercayakan kehidupan itu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau cuman kita buat Tuhan itu pelengkap penderita kalau kita butuh Tuhan? Kalau kita tidak butuh, kita tidak pernah memanggil nama Tuhan. Karena teman-teman, bukan kegiatan yang menentukan bahwa kita mengenal Tuhan ataupun kebahagiaan ataupun sukacita itu, tetapi kehidupan kita, karena Tuhan melihat hati kita. Nah, sebelum pertukaran ini terjadi di 2021 masuk kepada 2022, teman-teman, dijelaskan di sini, akuilah Tuhan. Karena tanpa pengakuan kita tidak akan bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Wow. Dijelaskan di sini sama kita teman-teman, jalan satu-satunya supaya kehidupan kita itu lurus, penuh dengan hikmat, kebahagiaan, berkelimpahan, terjamin, tidak perlu takut dengan kejutan-kejutan, dan pasti. Karena apa? Karena kita sudah mau mengakui Dia. Ketika kita mau mengakui Tuhan, itu artinya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Memang jelas di sini teman-teman yang dijelaskan oleh sabda Tuhan, firman Tuhan itu kepada kita. Kalau kita lihat di Yesaya itu ataupun di Yeremia 29 ayat 11, dijelaskan di sana bahwa pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Jauhnya itu antara langit dan bumi. Memang kalau kita mau membanding-bandingkan daripada pikiran dan jalan kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Kita nggak tahu jalan yang sebenarnya, tahukah? Tahukah kita jalan kebahagiaan itu? Nggak tahu kita. Tetapi di Yeremia ayat 29, pasal 29 ayat 11 dijelaskan di sana, Tuhan bersabda seperti begini, firman Tuhan, aku tahu pikiranku terhadapmu. Pikiranku terhadapmu, kata Tuhan, adalah selalu damai sejahtera, bukan kejahatan. Jadi dengan demikian, ayo kita akui Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita tinggalkan keegoisan kita 2021, ayo kita mau mengakui Tuhan. Dan dijelaskan di sini, mau mengakui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan yang menyegarkan tulang belulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini nasihat yang sangat luar biasa buat kita teman-teman. Biarlah ini menjadi tuntunan buatmu secara pribadi ketika engkau mendengarkan pandangan ucok dari kebenaran daripada firman Tuhan itu. Karena memang inilah akhir daripada pandangan ucok menurut daripada kebenaran firman Tuhan itu di tahun 2021 ini. Memang inilah hari Jumat yang akhir, tapi nanti kita akan ketemu lagi di 2022 ketika engkau mau mendengarkan, mau menyiapkan hati untuk mengakui Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga sejahtera, damai, dan sukacita akan kau nikmatin, karena Tuhan akan meluruskan jalan kehidupanmu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bermurah hati untuk mendengarkan daripada pandangan ucok mengenai kebenaran daripada firman Tuhan ini. Jangan lupa ya, di like dan share ini kepada teman-temannya.
Juga jangan lupa di subscribe. Selamat meninggalkan 2021 dan selamat juga memasukin 2022. Selamat tahun baru. Terima kasih.